Ya, pertanyaan yang satu tadi Napi yang belum udah jawab nak. Napi yang tadi dia belum jawab pertanyaan tadi. Ini kan yang satu. Oh, oke Demon. Ya kita udah pindah Demon. Tapi sebelum itu, ide lanjutin sedikit Demon. Ya, sabar nih, sabar. Hari sesi niki 2 jam ke depan tanya jawab. Ide refresh saja. Ide selalu ingin merefresh. Elinga, ketika ada orang menyatakan Buddha dalam agama Hindu, jangan konotasikan dengan Buddha Theravada. Sampun jauh berbeda. Sistem ketuhanan Theravada berbeda dengan sistem ketuhanan Mahayana Vajrayana. Di mana dalam Theravada Tuhan bersifat final, tidak perlu dibahas pertanyaan tadi. Tidak perlu dibahas lagi. Tapi kehidupan kita adalah memperbaiki karma supaya bebas dari 12 sebab yang saling bergantung, Pratitya Samutpada namanya, yang menyebabkan kita lahir terus. Intinya memutus keterikatan dengan duniawi. Jadi sedangkan dalam Theravada juga memuja Buddha Dharma Sangha. Buddha adalah guru agung, Sang Dharma adalah ajaran Siddhartha Gautama, Sangha adalah perkumpulan biku. Dengan mengikuti 3 niki, harapan kita mencapai arahat, yaitu kelepasan. Sedangkan Buddha Mahayana Vajrayana adalah Buddha yang bersifat dinamis, yang sudah berkolaborasi dengan Samkhya, Yoga, dan Tantra, utamanya Tantra. Sehingga Tuhan yang di Theravada bersifat final, tidak perlu dibahas, tidak ada perwujudan Tuhan. Di dalam Vajrayana, Tuhan kita wujudkan dari yang tidak dijangkau pikiran alam manusia, diwujudkan bisa dijangkau dengan indria kita. Ini perbedaannya. Nah, ketika Vajrayana seperti ini tujuannya menyekalang betara, artinya ada 3 tubuh Tuhan juga, bagian dari Tantra. Ada Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. Dharmakaya adalah tubuh Tuhan Dharma, tubuh Buddha yang suci, yaitu Sang Yang Adi Buddha. Kalau di Siwa disebut dengan Paramasiwa, di Buddha dipuja dengan Sang Yang Adi Buddha, Buddha yang utama, atau Batara Buddha, atau kalau dipadankan dengan Siwa, Parama Buddha. Kita turunkan ke bawah di Sambhogakaya. Sambhoga adalah bercahaya, kaya ada tubuh bercahaya, div sinar suci Tuhan, yaitu dewa, yaitu disebut dengan Panca Tathagata. Turun ke alam niskala, alam skala tattwa kita adalah Nirmanakaya, Tuhan dalam wujud jasmani manusia, yaitu Triratna Buddha Dharma Sangha. Karena intinya berbeda, bisa di zoom nggak maknanya? Diperbesar. Karena menurut kitab Sutasoma bahwa hakikatnya sabja yang sama, sedangkan secara tata laksana, tata pikir sehingga perangkat pemujaannya berbeda, ide akan tunjukkan makin di mana perbedaannya. Kesewan dengan Siwambo, Kabodan dengan Harapan dengan Pamandiangan. Niki pemandangan niki cawan besar. Siwa pedipannya di kiri, dupanya di kanan, Buddha balik niki pedipan, niki pedupan di sini. Siwa di kanannya Buddha, Siwa di kirinya Buddha, Buddha di kanannya Siwa. Niki depan hitam Gupta yang kemarin juga ikut. Yang terbalik apa itu? Puik puja. Bagaimana kalau Sangkatrinikaton? Siwa, Buddha, Bujangga. Siwa tetap di kanannya Buddha. Kalau menghadap ke timur, ya, Siwa di utara, Buddha di tengah, Bujangga. Menghadap ke utara sama, Siwa, Buddha, Bujangga.
Buddha di kanan. Tetap Buddha ada di kanannya Siwa. Kanan Siwa. Dan kenten kue puja nih. Ya kita mau pakai rasa atau pakai teks? Nah gini kan, ingat nih ide di kirinya Siwa. Karena puja ide ke sini, puja Siwa ke sini. Tor dia, teben dia. Sini dia. Bujangga dia di alam burloka, Buddha di buah loka, Siwa di suah loka. Sehingga Siwa tidak perlu bawa senjata banyak, gente saja. Jangan Siwa pakai wajar lagi, gentuter lagi. Karena semua perangkat ada maknanya. Oke, nah, niki. Perangkatnya berbeda. Ini kotak niki, meja, kakinya 4. Nanti paragi, niki namanya paragi, maaf, niki paragi, niki santong sama. Nanti ujungnya akan lepas ke bawah, taruh di bawah pamandiangan. Niki jarayu tantra. Kalau tadi mada dengan ada pertanyaan, bagaimana? Apakah itu aspek negatif kecanduan dengan Tuhan? Tidak, positif. Artinya bakti, penyerahan diri total kepada Tuhan, artinya mada. Kemudian mamsa menekuk daging. Kalau kita bicara Bairawa yang asli, nika lidah setelah ditekuk ke atas. Kalau murti Bairawanya, lidahnya kan panjang. Ingat Durga gimana lidahnya apa? Kalau Durga kan dibawa keluar. Gimana kalau Kabodon di bawah naik masuk ke rongga hidung? Tekuk ke belakang masuk ke rongga hidung. Nikilah nektar dari otak masuk amerta. Enggak, kalau Bairawa kan bisa lantangan layah. Kalau sudah urip lantang layah. Niki pamandiangan bentuk seperti cawan, gelas besar. Kenapa? Karena pinggiran arus besar ininya. Karena wajra akan masuk ke sini. Karena betari gangga akan keluar dari ujung wajra, masuk ke sana. Bagaimana kalau Siwa mau menggunakan wajra, sedangkan Siwa mau kecil, tidak bisa masuk wajranya. Karena air api ketemu dengan air. Nah, kenapa sulungi Siwa seperti ini? Angiras bahu atau sepat. Kalau sepat aking dia sedikit di kuping telinga. Kalau ide angiras bahu. Ya kebairawan ide. Next wonten videonya nak. Niki Yamaraja, niki gerian ide di gerian ide wonten Arca Yamaraja di Pemedal. Niki adalah bergambar raksasa. Di dalamnya ada huruf niki. Yamaraja Sademe Yame Doro Dayo Daya Sancaya Niraya Yadaya Nijaramaya. Niki kala cakra madu. Di Denpasar. Iya. Coba nih ada yang niki coba nggak sana yang video niki. Tadi? Dulu Jakarta, mantan KTP Jakarta. Niki waktu ide Yamaraja di Wirata di Lampung kemarin. Niki senjata-senjata Yamaraja. Jadi dia menggunakan senjata ada 11. Nanti ide saat terakhir akan membentuk kala cakra, membentuk diagram kala cakra. Niki Bumi Suda, niki Yamaraja. Oh niki ampura di Karangasem di Pakel niki dengan Mangku Yaya niki. Niki ngurip, nah senjata-senjata. Ada lagi video yang lain, niki senjata-senjata dipakai dalam Yamaraja. Kita menciptakan energi kemudian disomnya menjadi energi baik. Putar kanan dulu sebagai tantra kiri yang bersifat ugrah menciptakan energi. Setelah jadi energi ide somnya ke tengah jadi energi baik. Nah, niki setelah itu ide dalam Busana Agung lihat udah pakai bau, napak pertiwi, ngurip senjata yang tadi dibuat. Dihidupkan energinya. Nanti ini ditarik membentuk diagram kala cakra namanya. Seperti Padma Astadala nanti dia. Putar kiri, putar kanan. Malih yang mantan mudranya nak mantan yang lagi satu lagi.
Lagi yang lain ada video, ada lagi kayaknya. Belum masuk ya? Oh ya, mungkin sebentar di refresh lagi. Oh, masih sebentar. Begitu, masih loading. Jadi dalam Buddha Vajrayana, karena kita bermain tantra Bhairava yang disampaikan tadi, saat pemujaan awal, ide menghidupkan energi dulu. Dijeru dulu, jangan dijaru. Jeru. Ketika setelah energi hidup, ide mulai menyucikan diri, semua simpul-simpul tubuh, simpul keluar masuknya energi disucikan dulu. Kalau di pemangkuan jerode dulu waktu masih pindah di tahap awal pemangku, pasti mabijeng ya. Nah, sama prosesnya, cuma lebih banyak. Ubun-ubun, langing lelate, kemudian mata kanan kiri, telinga, alis, mulut, rambut, bulu, dada, bahu kanan kiri, tangan, mohon maaf, pusar, kemaluan, dubur. Kemudian tinja, mohon maaf, tinja dan air seni yang ada di dalam tubuh. Sucikan semua. Sastra, doa, lingyang aksara, inilah yang disebut dengan liak. Makanya ditanya, disebarkan, ide bisa ngeliat, jurum aku juga akan ke sana besok. Ngelinggihang aksara, itu artinya liak itu. Artinya begini, apakah Anda ketika ke pura, jika Anda buang air besar di pura, sebel nggak puranya? Sebel nggak? Sebel. Tapi kalau Anda ke pura, tinja yang masih di dalam belum keluar, sebel nggak puranya? Konsepnya sama. Ketika di dalam dulu, kadang ide tubuhnya mau disucikan, semua organ di dalam disucikan dulu. Tidak hanya tinja, tidak hanya seni, darah disucikan, otot disucikan, daging disucikan, sum-sum yang ada di tulang belakang disucikan, otak disucikan. Aksara bianjana. Ya, dasar aksara 10 ini 16. Besok mungkin jadi akan diajarkan. Mulai dari daksa aksara dulu pasti. Sebelum daksa aksara, pertama melihat sasira pelahan tahapnya seperti ini. Setelah kita sucikan dungun, simpul-simpul energi dulu yang disimpulkan, titik masuknya energi, kita Busana Agung. Di Buddha Busana Agung duluan. Kalau Siwa belum belakangan. Ini bedanya Buddha dan Siwa. Sad Angga Yoganya berbalik tahapannya. Setelah Busana Agung, ide membuat ida pinggala. Ampura, ide mengecilkan atma dulu. Ampura, sebelum mengecilkan atma, buat dulu ida kurma genea anantesana sehingga sana jalur ida sungkuna pinggalan itu dibuat, baru ida nyenikang atma. Sehingga energi alam semesta masuk, karena ida frekuensinya gelombang standar, frekuensi yang betul-betul kosong. Sebelum itu ida panggil dulu catur sanak, jaga, karena rentan dimasuki energi lain. Setelah ida menunggal di sini, baru ida mulai pranayama. Berbeda dengan pranayama yang di kesewan, tarik nafas, tahan nafas, hembus nafas. Di Buddha balik, hembus nafas dari hidung kanan jadi api, tarik nafas dari hidung kiri jadi air ketemu, tahan nafas jadi angin, keluarkan dari nadi kanan. Di Siwa apa? Dadi karana, amarti karana. Di Buddha tidak ada dadi karana, tapi melalui yoga nafas. Tahap awal kalau tidak bisa, dia tutup dulu. Tarik, tahan, peranannya keluar dari nadi kanan. Di Buddha nih kalau ide sudah biasa, langsung aja tarik, tahan, nadi, baru memudra. Udah bisa masuk nak? Yang mudah belum ya? Masih loading, filenya besar. Sinyalnya terdetik. Ida terdapat sinyalnya. Setelah nikah baru melihat aksara di sarira. Dari mana nikah? Dari dasar aksara. Sam, nam, bam, mam, tam, sim, am, wam, im, yam, om.
Jadi sebelah sebenarnya. Di tengah itu kan bawah atas tengah. Teman, dari sana baru muncul aksara. Di sini apa, di sini apa, di sini apa, semua dengan genitri. Setelah dijero bersih, wow dijabung. Di mana jabungnya? Ada di Pamandiangan. Tuhan dalam energi kosmis, makrokosmos, Buan Agung, ide ringkas jadi aksara juga. Sama sastranya. Ketika di sana sudah sastra, aksara, di sini juga aksara, nunggal. Niki Jarayu Tantra, tali pusar. Jadi menunggal sudah. Sang Sinembah, nunggal. Dalam Kabodan disebut dengan Adwaya. Dalam Kasewan Adwaita. Di Buddha Adwaya. Tidak dua. Jadi satu menunggal. Baru mulai memudra, baru mulai pegang pemujaan. Pemujaan yang dilakukan adalah dari api naik, air turun. Apa sastra di bawah? Apinya? Ang. Apa lagi? Ang. Temu di Perdaya. Menunggal udah. Makanya namanya Wajranala, air dalam lingkaran api. Nah, disebut dengan Wajra Udakam. Itu nih kira. Nah, untuk bisa menghidupkan api ini, bagi penganut Kasogatan Wajrayana, inisiasinya dilakukan di setra. Oleh ide Nabi sebelum mendiksa, didiksa dulu di Pemunan setra. Jam 12 ditinggal. Nggak ketemu apa-apa. Ini penganut kesogatan jalan kiri pengiwa penglepasan terkait dengan energi alam Bhairava. Energi itu akan diperoleh dari pelepasan zat-zat material yang ada di setra. Dengan catatan di setra ada taulan, ada kuburan. Ketika ada makinsan di Pertiwi, terjadi pembusukan jasad. Ini mengeluarkan energi. Energi niki lah yang dicari oleh penganut kawisesan. Makanya ide Batara lepas, naben ide ditunggak ke Banten. Bertanya, apa yang nak minta sama Haji? Penestian, bukan penglihatan, penestian. Nabi Kabodan. Dalam Wajrayana, karena kita memuja Bhairava, bahkan terjadi sidisme. Yang mana sidisme ini adalah sebenarnya dalam positif, kita bisa bermain dengan energi, terbiasa bermain dengan energi untuk tujuan positif. Bagaimana kita kalau melakukan olahraga panah atau memanah? Dibusur, ya anak panah. Apakah coba binisnya bisa melesat anak panahnya? Harus di Ki Bhairava. Mencari energi. Apa namanya energi Ki? Kita ke sana nih Ki. Energi kinetik. Tapi kalau Anda panahnya diam begini, mau bergerak nggak ini? Harus dilepas. Bhairava dalam tantra Kasogatan adalah untuk menciptakan energi. Setelah ada energi jangan diam. Sehingga tujuan pelepasannya tercapai. Apa sebenarnya esensi melakukan inisiasi di setra selain mencari energi? Apa itu setra? Tempat untuk menguraikan panca mahara. Kalau dalam diri kita, apa yang kita lakukan di sana? Apa yang harus kita urai yang hidup?
Salah satunya nanti dibahas. Apa lagi kira-kira ketakutan? Tadi apa? Ego. Ketika kita duduk merenung di setre, diajarkan oleh Nabi, bagaimanapun Anda kayanya, saktinya, gantengnya, cantiknya, jabatan Anda akan berakhir di sana. Artinya, kembali ke trilaksana ajaran Buddha, hidup ini tidak kekal. Itu yang Anda pelajari di setre. Jangan Anda malah terbuai dengan adanya sidisme dari Bhairawa itu. Anda mohon maaf, bukan bermaksud menyinggung siapa-siapa, ketika Anda menikmati sidisme yang dimiliki, bisa jadi api, bisa terbang, bisa menghilang, Anda akan bukan meninggalkan ego, memunculkan ego. Ibarat mungkin ada yang dinas tentara atau gini, atau dulu pernah belajar bela diri, ketika sabuk putih genit bekerja ngajak menjaguran, gitu dia. Kalau kaitkan dengan kandepat Buddha itu, sifat ego Anda. Percuma Anda belajar agama kalau ego tinggi. Jangan. Lepas ego. Apalagi merasa hebat. Jangan. Tidak pernah. Ide sampai sekarang mohon maaf, kalau mau pergi tetap merasa, bisa nggak saya? Berhasil nggak ya upacaranya? Akhirnya mohon pada Tuhan, utama di mana dia memutang, mohon kepada sana berkenan membimbing dan memutang. Ide hanya perantara. Mohon nanti jodoh gede seperti ini. Mohon di mana, di pura mana, mohon daripada sana yang membimbing kita, menuntun kita, dan muputang itu kita hanya perantara beliau. Kemarin kan besok kan akan puja sewanam. Lah, moga Tuhan yang menyelesaikan. Jangan ada ego merasa kita paling hebat. Dalam Wajrayana, baik Wajrayana ada di Nusantara sama persis dengan ada di Tibet. Sama persis. Cuma mereka menggunakan bahasa Tibet dan kebudayaan lokal. Para penganut Tantrayana, Wajrayana di Tibet juga sama, mengalami sidisme. Itu adalah distraction, pengalihan perhatian, godaan. Apakah kita akan diam di sana, apa tetap menuju sasaran itu? Kelepasan. Jika Anda diam di sana, ya tidak kemana-mana kita, malah timbul ego. Itu Bhairawa dalam Tantrayana sebenarnya. Kita hanya membutuhkan energi. Untuk apa? Proses upacara. Besok dijelasin itu energi bagaimana mengambilnya dalam sesi besok. Karena kita butuh energi. Mana di upacara di Nusantara tidak menggunakan energi? Terutama kita menggunakan air, tirta. Molekulnya gampang, molekul air gampang menyerap energi, tapi gampang hilang juga. Maka pujanya bawa ke sini. Mohon maaf kalau alur kejaban juga kan air yang didoakan kan, gampang menyerap energi. Energinya bawa ke sini. Zat yang paling gampang menyerap energi di air, maka kita buat tirta. Tapi paling cepat habis, makanya besok ulang lagi. Expired 24 jam. Benda padat sangat susah masuk, butuh ribuan tahun. Permata, mirah, kan mengkristal dari energi mineral alam berapa juta tahun dia, tapi energinya bertahan lama. Kita bermain dengan energi, makanya dia kesetra. Dan ketika memuja pun, pertama setelah memutar menghadapi perbedaan, Hangyang Rudra Doerawa memuja Tuhan sebagai pencipta makhluk-makhluk yang mengerikan. Untuk apa? Energi, saktisme, energi. Nah, setelah hidup Bhairawa, kita lepas mencapai tujuan. Inilah yang dilakukan dalam tadi gambar tadi, video tadi mana?
Mudah-mudahan ada. Nah ini ide membuat energi tantra kiri putarannya kanan, tantra kanan putarannya kiri. Ki akan dihidupkan semua senjatanya untuk menciptakan energi. Ada nggak sudah ada mudranya? Coba gambar video yang lain. Video yang dipakai. Nanti pakai. Setelah nikah, enten yang ide ngurip tudun membusana. Butuh saja. Video baru dikirim. Oh belum. Oke. Lihat, niki mandala niki. Diagram. Niki ada artinya. Tidak busana agung kedun. Iki aksara, wajah simbol-simbol yang tantra kan? Aksara mandala. Dan dalam ritual ini dia menggunakan darah cit buduan, sambleh, tong. Jadi pesannya sadis budanya ide, jauh dari cinta kasih. Padahal kembali terjadi peningkatan status si kucit buduan. Sama seperti kenapa bubuk sah makan hewan itu. Ketika hewan itu dimakan, jadi gede sarasami ketika makan daging, energinya masuk ke sini, jiwanya masuk ke tubuh kita. Makanya setelah itu jeruk gede tingkatkan diri konsentrasi. Ketika kita mencapai kelepasan, hewan itu pun juga ikut mencapai kelepasan. Itu maksudnya bubuk sah. Ada? Ada yang lain lagi coba? Entah niki? Ada ide memudur di wirata nika yang disetel itu ada nak? Tadi ada ide kita tapi belum nyampe ya? Oh belum nak. Oh niki belum. Banyak sekali. Ya sudahlah, nanti sambil jalan mudah-mudahan bisa dilihat. Nah, niki membuat mandala. Niki benangnya ke ditampakkan ide membuat mandala diagram niki. Niki Pancagiri, gunung di timur, gunung di utara, gunung di barat, gunung di selatan, gunung di tengah jadi satu kesatuan. Ki Yamarajanya niki Bumi Suda namanya. Membersihkan areal. Ide ringkas energinya masuk ke dalam. Di sini candunya lain kebo. Jadi energi kebo itu bisa berhasil kalau mandalanya disucikan dulu. Ki diagram niki. Kalau di Tibet, dia mandalanya seperti Padma Asta dalam, seperti dasarnya Borobudur. Buat diagram juga, sama fungsinya. Kita menggunakan bagaimana ide bisa menyucikan darah ini kalau ide tidak ngambil energi. Setelah energinya datang, baru ide netralkan energinya. Nika dalam kelas datang. Nah, ketika ide yang tadi turun nika, ide tidak meraga Buddha, ide meraga Betara Yama. Makanya oleh Hoikas dalam Buddhism di Bali, jadi pendeta Buddha di Bali digambarkan pendeta dua itu pendeta Buddha nika, Sulinggih Buddha nika berwajah dua. Satu berwajah raksasa, satu berwajah Sulinggih. Kiri Wirata, murid Yamaraja. Jadi hanya Sulinggih Buddha yang bisa seperti niki. Sulinggih Siwa tidak bisa. Tupoksinya beda. Turun dari Perbedaan. ya. Murid seperti ini karena ide saat di posisi ini berwujud Yama. Makanya gelung yaksa nih bawahnya beda. Piranti pemujaan berbeda, ide pakai wajra dan genta. Dalam tupoksi Trisadaka, anasir bawah di Burloka dibersihkan oleh Bujangga Vaisnava. Yang bersih disucikan oleh gentanya naik ke atas ke alam buah loka. Ide menerima, ide saring dengan wajra, makanya wajra dekat wangkon, dekat kemaluan. Energi kotor ditahan oleh wajra dan dibersihkan. Setelah yang bersih dinaikkan ke atas. Siwo sudah menerima hasil beres. Jadi nggak perlu jas senjata, udah yang bersih kok. Ya, kita yang penting tulang di bawah. Terima beres. Makanya kalau ide bagi tugas dengan jenabe, karya agama seperti ini ke yang nggak tahu, ide nabe kemudian dari luring akasa sampai di Madya,
Kalau tidak ada bujangga, ide madya kesor. Kalau ada bujangga, nabi sampai di buah loko, ide sampai di bawah bur ke bawah. Sabda patala, sabda dewata, sabda sunya. Sabda sunya nabi, ide sabda dewata, bujangga sabda. Makanya ide punya kewenangan untuk memanggil semua hantu-hantu tradisional kita. Makanya penugas itu boleh dapatnya di setra. Itu aja yang bisa diceritakan. Jadi di setra bukan kita mencari ego, tapi melepas ego. Namun ada efek samping pelepasan pembusukan jenazah nike menyebabkan ada energi masuk. Yang boleh kita ceritakan seperti ini. Ketika duduk pertama, kami tidak tahu sama ide istri. Bayangkan ide istri dari Jakarta, jauh dari hal-hal seperti ini, tiba-tiba harus duduk di setra tengah malam. Apa yang kalau anda di sana lari Anda? Untung dia tidak lari. Gelap, ada hujan gerimis pas ini, dan abunya masih hangat karena barusan ada pembakaran jenazah di sana. Sadis kan Nabi? Duduk di sana, gelap, ide pikir ditungguin. Tadi karena gampang ditungguin, jadi tinggal. Sudah tidak bisa kabur. Kata Nabi SAW, serahkan dirimu. Toh besok kamu mati raga, mau dikse? Apa bedanya? Udah ikhlas, ditinggal langsung. Gak dijelasin tadi ya. Kita mana tahu kayak gitu. Kalau dijelasin nggak mau. Ide istrinya yang nggak mau, ide mungkin mau, ide istrinya nggak siap. Bayangin kita dari kota metropolitan, jauh dari hal-hal seperti ini. Ketika dulu, nah cerita, oke, diam. Tiba-tiba kegelapan besar datang. Tiba-tiba ada bau busuk banyak. Dan anehnya bau busuknya antara satu yang lain itu berbeda-beda baunya. Jadi kita merasa ada satu bau busuk, satu saat itu datang bau busuk itu melingkari kita dan masuk ke tubuh kita. Busuk baunya. Namun untuk penganut yang berbeda itu akan harum baunya. Ide bau yang busuk banyak. Nah itu ceritanya. Kemudian ya cita-cita ya udah, kita mau lari tetap kelihatan, mau buka mata kelihatan, tutup mata kelihatan. Udah pasrah aja udah. Ya mau gimana lagi? Apa yang bisa dilakukan? Tidak bisa. Ya sangat takut juga, tapi ya udah pasrah. Bisa berdiskusi dengan ide istri. Nggak bisa, memperbuat takut sendiri semua gini gitu. Berbareng jajar gitu. Iya, berdua belajar. Artinya apa? Ini yang tadi siapa jawab dari takut. Ini sistemnya. Ketika kita bisa memasukkan pikiran di tempat yang ideal, oke. Mungkin mohon maaf semua orang relatif bisa melakukan. Liburan, sejuk, damai, ya kan? Apalagi ada orang di luar kan, tenang, kita meditasi. Begitu Anda meditasi di kuburan, tidak ada orang, ada bau busuk tiba-tiba datang, nggak tahu dari mana datang, tadi nggak ada bau itu. Anda intinya harus melampaui rasa takut Anda. Ketika Anda melampaui rasa takut, apa yang terjadi? Penyerahan diri total. Inilah mada. Ya. Mau apa lagi? Gini kelihatan, gini kelihatan. Mana lagi? Oh, udah saya serahkan diri saya. Kalau waktu saya mati ambil dah. Itu yang bisa kita lakukan. Ini bubuksa. Dia tidak takut dengan kematian. Karena dalam Buddhisme kematian sesuatu yang wajar. Karena hakikatnya tidak ada kematian. Kenapa? Karena tidak ada kehidupan. Sesimpel itu. Kita ini maya. Ibaratnya ketika jero gede nanti tidur nanti malam mimpi. Ya,
Kemudian besok pagi bangun kan? Mimpi itulah ini sekarang kita mimpi semua ini. Kita akan bangun di sana nanti saat kita mati. Itu dalam Buddhisme. Ketika Anda bisa melampaui rasa takut Anda, akan terjadi penyerahan diri total. Sekarang saya gampang mengucapkan itu. Coba nanti ke kuburan sendiri. Makanya seorang sadaka Buddha, Sulingi Buddha, rutin ke kuburan. Bukan apa? Mendoakan makhluk-makhluk yang ada di sana. Kita doakan. Om sarwe satwah sarwe buddha sarwe pranina sukino bawantu sowaken. Sarwe apa? Semua yang hidup manusia. Buddha itu energi yang kasar tadi. Sarwe pranina semua hewan dan tumbuhan berbahagia dalam kedamaian. Itulah janji seorang bodhisattva. Bukan kita memusuhi mereka, kita mengasihi mereka. Itu ya dalam Buddhisme. Itu yang bisa disampaikan. Jadi perangkat beda, tujuan ritual seperti ini kebanyakan. Bagaimana kalau upacara kecil? Sama, ide berpuas-puas juga boleh. Suling siwa berpuasa juga boleh. Suling bujanga berpuas-puas boleh. Tapi untuk upacara besar yang durasinya panjang, kita menggunakan trisadaka bukan untuk apa, tapi untuk membagi pekerjaan. Supaya cepat. Sudah trisadaka aja 4-5 jam. Jerode berapa lama bisa duduk? Kakinya ditumpuk. 2 jam. Tadi kan diajarkan oleh Nabi kan, segitiga, otak tiga. Gimana Anda tidak segitiga, duduk bersila, Anda duduknya di kursi ngantep, kaki turun, nggak jalan kundalini. Jangan lagi kalau Anda jeruk gede, mohon maaf, ada yang masih ngantep memuput puja sewana besok, dikasih kursi, kakinya turun, fatal. Tidak akan bisa menaikkan energi. Karena simbolnya harus segitiga bawah api. Kalaupun dikasih kursi, bersila di kursi. Ide kemarin tahun lalu di Prambanan 5 jam itu duduk bersila. Dalam sesana ketika bersila ya udah nggak boleh dibuka lagi. Oh seperti ini terus. Ini kaki ini kalau kelemahan sulingnya di kaki pasti. Karena jalan darah secara kita melawan hukum kedokteran, kalau kaki dilipat oksigen tidak jalan. Ketika oksigen tidak jalan nyeri dia pasti. Karena tidak dapat energi, tidak dapat oksigen, pasti sakit. Itulah hebatnya kita. Kita konsentrasi, ini tidak terasa. Ini kan. Ini tata cara pemujaannya di Buddha. Pengabenan, salah satu kriterianya di Buddha berbeda. Di Buddha tidak ada atmodana. Ngaskara kita kembalikan unsur panca skanda ke panca tathagata, jadikan Tuhan, kesadaran tadi material jadikan kesadaran ilahi. Setelah itu bakar mayat, buang sampah lagi, anyut, tarik daksina, langsung munggah R3. Sangat murah. Tapi tata caranya harus benar. Ide tahun lalu ngiring ada Nabi di Lapindo membuat upacara itu. Ide kebetulan dapat bagian ngabenang roh halus di sana, roh-roh kasar di Lapindo. Ada kejadian unik. Ada 2 suling ya. Ide tadi, ide Prawira itu lagi dapat pekelem dengan ide Naben ide di Abian Base berdua dengan ide Prawira ngaturang pekelem. Khusus ide ngabenang roh-roh yang ada di Lapindo. Jadi ada 2 pengersikan di ide nema pekelem, sana nema pekelem ada pengersikan, ide ada pengersikan juga. Nah, tapi yang dijalankan karena sama, ide lama berprosesinya, ini dijalankan dulu pengersikannya sama. Dia ide diam, tirtanya udah ada tapi diam pengersikannya. Setelah ide ngambil rohnya, manggil roh dengan pekelem penebusan, tebusin dulu ambil rohnya. Bebek itu yang ide buang, yang ide atur pekelem di kawah di Lapindo itu balik ke daratan. Dicari pengersikannya satu persatu.
Bebek itu masuk ke biokaon, Tito biokaon pakai mangkok kan itu. Kemudian dia masuk ke Durmangala, kemudian dia masuk ke Presita, dia masuk ke Lis Pengulapan. Habis itu balik lagi. Tahun lalu. Sepanjang Mapujo tiba-tiba angin keras sekali pas kita ngambil rohnya itu. Ya, mungkin ini musisat Tuhan. Setelah selesai sampai ngajut hilang, setelah itu hilang anginnya. Jadi bebek yang udah kita lepas datang lagi, masuk dari biokaon Durmangala, Presita, Lis Pengulapan, balik lagi. Ida ngambilnya cara budel. Setelah ngaskara bawa ini ke Ida bakar langsung aja selesai. Setelah itu apa? Ida murang ke atas seperti yang Nabi sampaikan tadi. Tidak perlu diinggah, kita balikkan kemana aja harusnya dia, silakan. Nah, kita yakin banyak kuburan terendam di sana. Ide semua roh jadikan dua, yang laki-laki supaya masuk ke badan laki, yang perempuan masuk badan perempuan. Perbedaan adalah di perangkat. Kalau siwa menggunakan pitrayatnya pengasar menggunakan beras catur, ada adegan siwa tek-tek namanya. Kemudian atma wadana dengan sekah kurung, ada buluh kan? Di Buddha semua keduanya dijadikan satu. Jadi pengawaknya atma roh, pengawaknya atma ini, sang Petra ini seperti dewa dewi. Ada pohon bodhi, ada pohon beringin, seperti sekah kurung juga, ada beras catur juga. Karena di Buddha badan tidak trisarira. Kalau di kesewan kan badannya 3 trisarira, stula, suksma, antaharana sarira. Di Buddha disebut dengan pancaskanda. 5, ada rupa badan kasar, ada kesadaran, ada pikiran, ada kebijaksanaan, ada pencerapan. 5. Ketika ngaskara kelima unsur materialnya dibalikan ke Tuhannya, itu kesadarannya, itu rupa kembali ke Wairocana. Nah, seperti itu. Jadi kan dewa Tuhan. Setelah dia jadi Tuhan, ngapain lagi pada repot-repot? Badannya kan hanya sampah. Buang aja udah. Karena unsurnya ini udah kembali jadi Buddha. Ingat cetana acetana. Baik purusa tattva dan perdana tattva kan berasal dari Tuhan itu sendiri kan? Dalam kondisi pasif. Ya kalau sudah kita kembalikan ke kondisi pasif, ngapain lagi? Kalau di kesewan, karena strukturnya 3, stula, suksma, antakarana sarira. Ngaskara adalah untuk memisahkan antakarana sarira dengan badannya ini, stula dan suksma. Ngaben membakar adalah membakar stula sarira. Atma wadana membakar alam pikiran. Di Buddha semua jadikan satu di awal, sehingga tidak perlu lagi atma wadana. Itu dilakukan di Lapindo kemarin. Okay. Nah, sepintas itu wajar ya, supaya tidak kaget. Kenapa dia kesannya kasar, mencoreng kesucian agama Buddha? Karena kami menggunakan tantra Bhairava, Pancamakara di bawah. Tapi jangan dilihat secara harfiah, secara lahiriah. Ada makna di balik itu. Di balik itu. Kesetra bukan kami mencari kesaktian, tapi kami membiasakan melepas ego. Kemudian kami mengatasi rasa ketakutan kami, sehingga timbul penyerahan diri total. Ini kan tujuan kesetra, bukan yang lain. Tapi efek samping ada. Ya kita ya 11-12 lah. Penestian ya, sebatan ya. Sepi job sulingnya kalian memargi ya. Jok ini nah benar. Seperti cengblong, pancing bawa, sabu bawa, jaring bawa, bubu bawa, neken genah kan. Jadi energi itu kita ambil untuk kita manfaatkan untuk hal-hal baik, positif. Contoh, Ida Nobel sudah sampaikan, Ida tidak pernah menentang alam. Kita harmoni dengan alam. Contoh mau ada karya penerangan, jenda, mohon saja sama Tuhan. Kalau memang karmanya yang memberi karya baik dan tidak hujan, ya tidak akan hujan. Tapi kalau memang nggak ada hujan, masa kita harus lawan? Tapi Astungkara selama ini di Wirata pas musim hujan kami ngiringan dengan Nabi. Ini jok pengalaman. Setelah ini kita sharing, tanya jawab.
Kami kawirata karena ada gerubuk. Sehari bisa 5 mati. Yang fatal, istrinya meninggal sakit di Nyiraman, belum selesai suaminya gantung diri. Lampung. Bunuh diri banyak, kecelakaan banyak. Kami ke sana diminta untuk menyelesaikan melakukan jarum nama gempang dengan dasar tawur agung. Karena permintaan di sana tawur agung, bukan nabe yang meminta tawur agung. Di sana teman-teman di sana yang dengan ikhlas melaksanakan upacara besar tawur agung kebun. Musim hujan berat. Astungkara dari awal ke Mangkusugi taksinya ngiringan juga. Dari awal sampai akhir Astungkara lancar. Hujan hanya turun ketika selesai berprosesi. Yang Astungkara mungkin ini musisat atau apa, mungkin kebetulan setelah upacara 1 minggu kami sudah di Bali di telepon. Ya kalau teman-teman Lampung Wirata mendengar besok ya, ini ide berdasarkan pengakuan teman-teman di sana. 1 minggu kemudian atau hampir 2 minggu kemudian ada lagi bunuh diri karena kasus kesulitan ekonomi, gantung diri di dahan pohon. Apa yang terjadi? Dahannya patah, nggak jadi mati. Tapi sudah ketar-ketir. Jadi mungkin karena dia juga belum waktunya meninggal, atau juga mungkin musisat dari Tuhan, kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Ketika dia gantung diri, dahannya patah. Kita tanya, dia gantung diri di pohon tomat? Enggak, besar cara ngidur, patah. Astungkara, tidak jadi mati. Kemudian selama ini ada pencurian sapi di sana. Tidak tahu bahwa ketemu pencurinya. Itu salah satu contoh mukjizat dari Tuhan ketika kita melaksanakan yang dengan baik. Nah itu sepintas pengenalan dari Wajrayana. Sekarang kita tanya jawab, pertanyaan silakan. Intinya kami Buddha secara sepintas dilihat urakan, tapi tidak. Tetap Buddha Dharma yang dijalankan. Tata cara beribadahnya saja yang berbeda karena kena sentuhan tantra, sehingga akan sama seperti pemargi tata cara ibadah Siwa Siddhanta yang ada di Nusantara. Begitu juga menjaga Waisawa sama. Ini hanya untuk pengenalan saja. Tentu tidak akan bisa dalam satu sesi ini tahu Wajrayana. Intinya sudah dijabarkan, sistem ketuhanannya sama seperti Siwa. Niskala. Itu aja yang sama. Besok kita bahas lebih detail itu. Minta pertanyaan silakan. Ya, ini nanti gantian. Nika Dumon tadi bertanya jarum gede sana baru jadi depan. Itu masih ingat urutannya. Dia ide pakai inti. Swastiastu. Yang jeruk gede Sumatera dari Buddha Jalasi di Amrita akan bertanya yang pertama kaitan dengan proses inisiasi penyucian tempat suci. Saya pernah baca di suatu buku proses penyucian itu ditimbulkan oleh 2 elemen. Pertama Dewa Pratista, yang satu lagi adalah Atman Pratista. Bagaimana pemahaman ketiga? Yang kedua masalah sederaga yang berkaitan dengan ritual dengan orang yang dalam keadaan secara sengaja melakukan pembiusan di rumah sakit juga sering terjadi 5 atau 4 jam karena operasi melakukan semacam patiraga. Itu proses yang berbeda ini apakah bisa diakui sebagai juga sederaga? Pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan pemangku atau jero gede tan keneh cutake. Tapi ada titik-titik bila memahami
aji kakoma Yeah. atau aji panusungan. Yang kira dari sekian banyak jero gede ini masih banyak yang belum tahu. Mohon diberikan keterangan. Matur nuwun semua. Yang tahu saya dong sama temennya. Ini jam 1 lagi, bentar. Nah, begini, apa itu Dewa Pratiste, Atma Pratiste? Dewa Pratiste adalah menghadirkan energi Tuhan di tempat itu untuk menyucikan tempat itu. Atma Pratiste menyucikan Atma, roh. Bagaimana kaitannya begini? Ketika kita melakukan upacara melaspas, apa sih sebenarnya lakukan itu? Kenapa kita melaspas? Atau kenapa kita buat pura, buat meracan? Apa jawabannya? Karena kita rindu dengan kampung asal kita. Kan sudah habis pada dekat penjelasannya. Kita ini kan Brahman katanya. Karena Atman merupakan percikan kecil dari Brahman. Kita Tuhan. Ya dulu. Ketika terjadi kelahiran Purusa, yaitu sang Atman dibungkus badan, kita degradasi, merosot kesuciannya. Sudah semua. Ketika hidup apalagi kita dibelenggu indria, kita semakin menjadi binatang. Untuk mengembalikan kesadaran Purusa supaya tidak dinabobokan oleh prakriti, kita melakukan ibadah. Itu tujuan di jero mangku, jero gede melakukan penyucian diri, menyadarkan, mengingatkan Purusa jangan terlena dengan duniawi. Untuk membantu kita harus punya objek visual. Karena Tuhan kan di niskala tidak berbentuk. Jadi kan di niskala tidak berbentuk. Kita harus skalakan, wujudkan Tuhan itu sesuai dengan kita yang berwujud material. Tadinya Tuhan ada di sini. Kita hidup di sini. Kita ajak Tuhan ke sini, membuat tempat suci. Membuat tempat suci tidak bisa seenaknya, harus dibangun dengan tata cara yang suci. Membuat tempat suci dengan upacara melaspas yang adalah Pancakirtia Siwa. 5 aktivitas siwa. Pertama apa? Samhara, peleburan. Apa itu peleburan apa? Itu caru, taur. Kalau upacara besar itu yang meraja, kalau kecil kalian caru mantan. Menyetarakan, menstabilkan energi yang ada di tempat itu. Kedua, tirobawa, penenggelaman, pengaburan aspek-aspek kasar. Di mana dikasih setiap caru ada gelar sangel. Setelah itu utpeti. Apa utpeti? Melaspas. Setelah utpeti, stiti, ngentek linggih. Ini Dewa Pratiste. Abhiseka Betara di sana. Ngelinggihang Betara menurunkan Tuhan di bulan itu. Wow, anugerah terakhir, sehingga kedepannya dengan kita menghadirkan Tuhan di wilayah kita, kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sehingga tidak apa berkat utama, kita sadar dengan hakikat kita bahwa hidup ini fana. Atma Pratiste kebalikannya, setelah waktunya kita pulang, ini besok kita bahas banyak. Ketika mati, apakah kita sudah mati menurut sastra? Belum. Mati dalam agama kita dimulai ketika lagi pembersihan mati. Pembersihan hidup masih seperti orang hidup, gerik kuku, masa apa ite, wow mati. Ketika mati, Atma dados Petra. Apa itu Petra? Roh yang galau. Karena dia baru tahu dirinya mati. Kenapa? Secara niskala ketika gerik kuku pembusukan badannya terjadi. Menurut lontar Atma Persasa, wah dia saya mati sekarang. Ketika mati galau dia. Siapa yang rela mati? Tidak ada yang rela mati. Karena ada kasih. Kasih ini harus menyebabkan klese, kekotoran batin. Makanya kita belajar hidup ini harus belajar mati, harus siap mati. Kalau tidak kita, saudara kita, anak kita, orang tua kita harus siap. Ketika mati, roh digalau, dicarilah keluarga terdekatnya, istrinya, suaminya, orang tuanya, anaknya, cucunya. Sehingga yang hidup setelah mengkerik kuku nika, wow kena cun daka. Sebelum itu belum kena cun daka.
Kenapa? Karena ada bau busuk menempel di tubuhnya. Bau busuk dari mana? Dari Petra tadi. Makanya bau busuk ini jangan dibawa ke merajan, mencemari pedagingan. Sejak itu tidak boleh ke tempat suci. Sembahyang boleh nggak? Boleh. Dalam diri ya, di luar gini. Boleh. Dalam kematian itu ada Tuhan. Ke tempat suci yang tidak boleh, karena energi busuk tadi mencemari kesucian pelingih-pelingih, terutama pedagingannya itu. Nah, untuk dia tidak galau, lakukanlah upacara pengaskaran. Disadarkan sangatmu. Besok kita jelaskan. Nah, menyucikan inilah disebut dengan atmopratista. Baik dari penyucian badannya dengan kuna pabiseka maupun pembersihan atmanya, spiritnya, rohnya melalui pengaskaran, memberikan brahma rahasia pediksan. Didiksa atma itu. Risak wahing jagat kabeh mijil saking betara siwal linanya juga ke siwal apa. Ketika kita lahir dari Tuhan sebagai Tuhan, dibungkus badan, ketika pulang lepas dulu pembungkusnya sehingga kita menjadi Tuhan sendiri. Bagaimana caranya melepas keterikatan sang atma dengan badannya? Berikanlah diksa diwiya jenyana iksanam. Makanya setiap pengabenan wajib didiksa. Semua pemeluk hidup wajib dan berhak didiksa. Kalau tidak ada karma semasa hidup berdiksa seperti itu, di mati benjang tenang, pasti berdiksa. Kalau dipupuk dengan tata cara yang baik. Inti ngaben udah didiksa. Dicerahkan sang atma sehingga dia tidak galau lagi. Dia tahu hakikat kebenaran Tuhan. Dalam pengabenan pengaskaran disebut dengan Brahma rahasia. Besok Joro Gede belum bisa memberikan ke Sulingi Putus saja yang bisa memberikan. Setelah dia diberikan Brahma jadi bisa, baru dia damai sang roh itu. Inilah atma pratista. Dilanjutkan dengan atma wedana, sehingga sang roh setelah dicerahkan mengalami degradasi lagi naik menjadi dewa pratista. Menjadi sida dewata, mencapai alam sida dewata, menjadi dewa yang. Jika paham ya? Pertanyaan yang kedua tapi ya. Oh. Gimana kalau dibius? Ya enggak. Dia kan hilang kesadaran semua. Mati raga ada yoganya. Sastra semua, luku aksara. Dia tidak bisa memberikan di sini. Itu permainan aksara. Intinya begini saja. Ketika kehidupan terjadi adalah penunggulan Bapak Akasa Ibu Pertiwi. Ang di bawah, di atas. Kematian adalah berbaliknya aksara ini. Ang. Jadi sastra ulap-ulap adalah ang, kajang adalah ang. Mati raga adalah perpaduan di antara itu saja. Ketika dilaksanakan, jadi seorang nabi akan memberikan tata caranya sebelum besok nak mati raga ini lakukan. Sebelum itu niwakang pengentas, nak yoganya seperti ini. Nanti kita tidak punya kontrol dengan badan dan pikiran. Kalau dia dibius, dia tidak punya kontrol. Tidak punya kontrol dan tidak sadar. Sedangkan Ida sadar. Waktu Ida pertama kali bawat itu dengar, masih bicara, masih dengar, gong masih dengar. Ya waktu Ida di Sedwijati malah dijaba, Bu Nina tahu itu calon arang. Pas Ida ngundang di sana, liok. Karena itu penggelar Bayi Rawo, sengaja rakan itu dari dalang. Rai besok Rai Sedaraga, Raka ngundang liak, nggih. Undang pun banyak-banyaknya. 2 kali kalau kami di Bawati dan di Dwijati. Di Bawati belum pakai mantan teben karena kita yoga nidra, di Dwijati kita lengkap mantan teben. Seperti ngapain udah kita mati. Ya. Hujannya beda. Ceritanya kalau Bawati strumnya Nabi ya setengah. Ketika Dwijati full. Itu aja. Kan memang di beberapa bulan-bulan kan memang dia melaksanakan sejarah juga. Guru tantra. Tapi dia tidak ketebian aja mungkin ini. Ya, mungkin beda. Karena kami kembali ke Mati Raga itu yang Dwijati itu, kami betul-betul dibuat ya mencapai alam itu. Gimana kamu bisa nuntun nanti kalau nggak bisa mencapai alam itu? Apa tujuan Panten Teben?
Apakah makanan sang mati? Bojantu pitaro dewam, silakan nikmati. Apakah dia akan makan? Enggak. Itu bekal dia di alam kematian. Ketika ada yang ngadang-ngadang, bala tentara yang mau menghadang, ini loh, kita agama KKN, sogoan. Iya, sogok dulu. Oke, sebentar, masih tenang, masih ingat. Jadi kami masih punya kontrol, dengar, tapi tidak punya kontrol ke badan dan pikiran. Tujuannya memang itu. Karena kita pakam kesewan yang dipakai, stula suksma ini dipisahkan dengan antah karana sarira, sehingga bisa dibakar, dibersihkan, baru dikembalikan. Pertanyaannya tadi juru gede di belakang, apakah bagaimana bersihnya? Tergantung karena masing-masing. Dan tidak berhenti di sana. Walaupun satu hari saya mati raga, kalau tidak mau belajar besoknya, ya sama aja. Jerode juga mau winten ke Pancaresi, tidak berhenti di Pancaresi. Besok kita bahas banyak. Sesana. Yang menyatakan Anda patut tidak sebagai juru gede bukan Anda, bukan masyarakat juga, tapi sesana Anda. Bahkan saya mau menjaga kesucian kita, karena kesucian itu dinamis juga. Ya, kalau ide, makanya itu paling rewel Nabi meninggalkan dia pagi Nabi istri. Hati-hati. Kalau ada yang melukat, mohon maaf, kalau istri perempuan, ide tidak berani sendiri. Ide istri harus ada. Bahaya. Ide di atas, dia di bawah. Apa yang tidak ide lihat? Dinikmati, nggak boleh dilewati. Saya orang bagus. Enggak, tak bisa lagi. Tapi untuk menghindari syahwat sangka. Karena kalau melukat itu kan tangan, siapa tahu bersentuhan, ada diambil foto, dikira gimana nanti. Karena media sosial itu kejam. Gimana? Hati-hati. Lebih baik ide istri yang ide mujahin aja, ide istri kemargian. Aman. Ide Nabi sangat hati-hati sekali dengan ide. Berbahaya sekali nih, Kak. Nah, itu efek samping ya, itu efek samping sidisme itu juga. ya gitulah. Mudah orang tertarik itu. Berbahaya dia, godaan kita banyak. Itu judul bandingnya, kembali ke sana. Itu tujuannya separation. Nah, satu lagi namanya aji katoma. Kalau sulingih putus seperti ide tidak kena cundakel. Karena ide bisa menyelaraskan, makin mumput di situ sebentar ke sana bisa, dari pura tidak ada masalah. Jero mangkuk, jero gede dan pemangku karena belum. Ada aji katoma, aji panusa. Nika silakan di share. Bagi jerode yang sudah punya silakan, kalau tidak minta pribadi sama ini. Boleh. Intinya adalah kayun, pikiran. Apa sih beciknya itu aji ketawah itu? Apakah dengan mengucapkan itu otomatis kita suci? Belum. Nah. Tanpa tahu aji ketoma, itu kan hanya rangkaian kata. Bagaimana kalau kita ganti? Ya Tuhan yang bernaga suci, yang bersifat suci, sucikanlah hamba. Karena hamba sudah melakukan tugas, mohon kiranya hamba disucikan kembali. Karena hamba semata-mata melakukan tugas, sucilah Anda. Ada paling gampang orang Bali budal dari itu, ambil air ke dapur, suci kan? Apa yang menyebabkan Manu mulang idam jagat. Itu saja. Sepanjang Anda lakukan dengan niat baik. Itu kan rangkaian kata. Siapa yang menciptakan katanya? Kita. Masuk kata-kata balik Jawa kuno atau balik kuno itu. Itu kan balik kuno Jawa kuno. Maknanya itu kalau diterjemahkan bahasa dari saya itu, ya Tuhan yang berwujud suci. Ya, sucikanlah hamba. Hamba selesai melaksanakan tugas sebagai juru gede, membantu melaksanakan fitriyatnya, membantu melaksanakan merawat jenazah. Mohon ampuni jika hamba melakukan kesalahan.
hanya Engkau lah yang bisa menunjukkan diri hamba, tolong sucikanlah hamba sehingga seperti semula kembali, sehingga saya bisa melakukan tugas-tugas berikutnya. Selesai kan? Kok repot ya? Oke, sebentar ya. Tapi kalau Anda karena rasa harus dengan mantra itu, silakan minta ke Jero Gede yang sudah punya. Percayalah, makna ucapannya sama. Ada dengannya? Iya. Mano mulam idam jagat. Jika Anda berbusa-busa mengapalkan itu, tapi saat itu ada pikiran ke sana, oh tadi ada gini, ada gitu, tidak akan jadi. Tapi yang paling baik mana? Ideal lah, karena Anda Jero Gede, ya silakan pelajari. Tapi kalau kepepet belum tahu sekarang, jangan kecil hati, itu saja ucapin. Silakan Jero Gede yang lanjut. Mic-nya tadi di mana? Mohon dioper. Nanti kita pindah, nanti Jero gantian, kasih yang lain. Sebelah sini sebentar, sebentar, Niki dulu. Swastiastu. Swastiastu. Mohon maaf, ampura Jero Gede tidak untuk menghilangkan waktu langsung ke topik pertanyaan, enak gitu, Kita perkenalkan dulu. Ya, boleh. Nama Dedang Jero Gede Wayang Bajre. Alamat luar biasa jauhnya, perbatasan Australia. Kecamatan Luyuk, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB. Oke. Mohon maaf dalam hal ini Ratu Nabi, karena kita juga ditunjuk ini merupakan suatu kekurangan jauh dari panitia. Dalam hal ini mungkin banyak yang saya dapat mohon petunjuk dan mohon pencerahan kepada Ratu Nabi terkait dengan apa yang telah tadi disampaikan tentang yakni ngentot gigi. Namun dalam hal ini ngentot gigi itu bermacam-macam banyaknya, ada niste, madye, tahu. Demikian juga niste ada 3, madye ada 3, dan tamu ada 3. Nah dalam hal ini yaknya disebut dengan yaknya juga Ersigane, pendudusan agung menawaratnya, catur muka, catur rebah, dan lain sebagainya. Pada saat manakah kita menggunakan seperti Ratu Nabi yang sampaikan tadi, Moya Meraja, di kalangan Ratu Nabi, Buddha, kemudian di kedul, Maisudu bumi, apakah Ersigane tersebut juga menggunakan seperti itu? Apakah pada saat yaknya terlebih pendudusan agung menawaratnya saja? Itu yang pertanyaan yang pertama. Kedua, mohon maaf, itu dalam hal ini Siwa Sugata, Buddha Sugata, dan disebut dengan mantra dalam hal ini minta ketiga. Mantra disebut dengan mantra Waikari, mantra Upamsu, dan mantra Admanastuti. Nah, di mana dalam hal ini saya juga belum kurang paham Ratu Nabi. Mantra yang Upamsu ini mendapat nilai 50, mantra Waikari mendapat 50, dan mantra Upamsu mendapat 75, Admanastuti mendapat nilai 100. Tetapi nilai 100 ini adalah diam. Nah, jikalau kami diam dalam hal ini zaman globalisasi dan zaman yoga politik, apakah boleh kita menggunakan yoga diam Admanastuti tersebut? Dan apakah kita tidak kena cumpake pada ujaran-ujaran masyarakat yang banyak? Itu mungkin itu yang dulu, mungkin dia satu mungkin di luar konteks tentang yang berani memiliki, karena kami juga jauh juga dari seberang jauh kami melintasi 2 samudra di Nabi. Nah di sana juga ada juga perjalanan yang sudah tergelincir, Nabi tergelincir berupakan pendudusan agung menawarkan itu canaya. Menjelang 3 tahun ternyata yang terlindung gempa bumi, rebah peniki. Apakah sementara kayu tersebut masih utuh kayu di Nabi? Apakah kayu yang sudah kena lindu atau ketepet, apakah bisa kita gunakan kembali? Syukur Ratu Nabi, terima kasih banyak. Yang jauh boleh lah bertanya banyak. Yang pertama, jadi lupa. Apa pertanyaan yang pertama? Kapan menggunakan Yamaraja? Tingkatan yaknya pasti kanista, madya, utama, kecil, menengah, besar. Kanista bagi 3, madya bagi 3, utama bagi 3. Begini, kapan dipakai Yamaraja? Minimal kalau Yamaraja itu Yamaraja alit ketika Waraspati Kalpa Agung. Carunya manceklut. Tahu kering? Kambing.
Ketika dia mancekelut mendagangi Yang Meraja, nama carunya berubah menjadi mancerupa Yang Meraja. Kenapa kambing? Karena dia sudah besar penampangnya. Ketika kambing pasti sampun mepepada. Yang durung kambing dan mepepada. Roh ring angsa uras pati kalpa madia durung mepepada. Apalagi sampun tingkatan tawur. Ketika dia meraspati kalpa sebagai tatakan resigana, Yang Meraja dilakukan di areal jeroan. Ketika dia sampun tawur, nika balik sumpah membanteng atau tawur agung makebo, dia lakukan di Nista Mandala. Di jeroan tetap mancekelut. Kataan resigana di jeroan tetap mancekelut, tawurnya membanteng atau makebo. Ketika membanteng makebo sudah ngadakan tanggar tri semaya, tri kona, sanggar segitiga. Ingat segitiga tadi, segitiga kotak lingkaran. Kenapa? Karena alam Yamaniroka. Betara Yama nika sangat penguasa alam bawah, segitiga bentuknya. Nika. Ketika dia sampun makebo tawur agung, pasti tawurnya pun mepedudusan agung menawaratna. Ngentek lagi pedudusan agung menawaratna, ditawur pun menawaratna. Ketingkatannya. Pirantinya ngikuti. Catur niri ampun. Sanggar tawang ngadek di tawur, ngadek sanggar tawang ngadek di jeroan ngentek lagi, sanggar tawang malih dengan peselang. Kebo malih sikir di peselang. Nggih, kalau empun duduk makin ketika jero gede di jabo sampun kebo di jeroan ngentek lagi kebo. Kalau bisa sor sanggar tawang kebo lagi. Minimal kambing Yang Meraja lagi di sor sanggar tawang di ngentek linggih nih kan. Sedangkan kebo di peselang dan Yang Meraja karena itu lantaran di betara munggah. Itu. Kemudian Yang Meraja kalau kambing mancekelut ten ngadegang sanggar suku tiga, tidak ngundang Buddha Setor, hanya Buddha Risor saja. Yang Meraja alit namanya. Itu boleh Yang Meraja. Tapi sampun sampi kebo itu wajib sudah. Suku tiga dan mepedudusan agung menawaratna ketika kebo pada sampai dulu. Ampun. Sanggar tawang sampun di kebo. Nah. Kemudian yang kedua apa? Kan kayu yang terakhir. Oh iya ini. Betul. Coba Anda nyuri sewana besok sewana puja kemarin besok setelah nikah di sini. Memantra diam. Susah apa enggak kalau nyuri sewana? Ada puja lagi. Susah enggak? Susah, makanya nilai paling besar. Karena menjaga konsentrasi. Bikin mantra sana. Tapi ketika alangan ngendang ngemajikan sewana, mujain, upakara benja. Kalau pemangku ngantep kadang atau ide sebagai mumput menang kan? Sing juari nasi aksina. Kenapa begini? Belum lagi gong kayak kemarin kan? Gong, santi, belum lagi topeng, belum wayang. Sedangkan ide harus menjaga konsentrasi umat ke yadnya. Makanya disampaikan tadi, bagaimana umat bisa yakin? Kadang kan menjaga serada nih, kita harus bawa dia ke alam yang berbeda. Mecaru. Oh, itu kita sanggup aja kita ring purwa desa nih, watara suri suara dewan eklewan, umanis pancawan tuadun, oke dalam satu. Datang nggak? Yakin nggak yang punya karya? Ngantuk, budanya ngantuk, apalagi ngelangkain. Gini dia terus ngobrol dia, selfie dia. Kalau ide mumpun sama seperti Nabi, suara besar, pasti pakai minta mic. Ide pasti minta mic. Ide harus membawa mereka ke alam yang berbeda, menjaga konsentrasi mereka. Ide selalu kalau di tour siap dan nak konsentrasi. Ide hanya memimpin, membantu memimpin upacara. Keberhasilannya bukan ide yang menentukan. Bagaimana yang menduwe karya
bisa ngulengang kayut, memusatkan pikiran. Percuma ide berbusa-busa memantra kalau Anda setelah pas upacara nonton HP, chatting, cerita, ngobrol, hanya sembahyang saja. Bila perlu, wakilin sembahyangnya. Di Bali ya begitu. Kalau ide nggak mau fokus. Kalau itu nggak mau muput. Apalagi Buddha, ide memuja, besok ide bahas, memuja Ista Dewata Buddha selesai, ide nyebrang muja Ista Dewata Siwa lagi. Kalau Sulinggi Buddha memputang lebih lama dari Sulinggi Siwa. Di Buddha, jenana harga mati. Banyak puja mantra yang diucapkan dalam hati, tidak boleh diucapkan. Di Buddha gitu, tidak diucapkan, karena dia ke dalam terus. Di Buddha itu lebih banyak visualisasikan. Jadi jenana harus kuat. Makanya dalam Buddha meditasi harga mati, vipassana harga mati. Bukan NKRI aja harga mati. Tuh. Bagaimana Anda bisa menjaga jenana? Di Buddha upakara boleh tidak besar. Dalam artian, tapi kalau punya uang ya ambil yang besar. Kalau punya uang ambil yang kecil ya pelit Anda artinya. Tidak mempunyai konsep wairagya. Tapi bukan upakara yang jaminan, tapi tata cara kamu. Tidak boleh ditawar. Akan lebih lama. Nah, kembali pertanyaan tadi, ketika kita keluar, kita harus menjaga konsentrasi umat. Makanya suarakan yang harus disuarakan. Seperti tadi saya contoh kalau mencaru, ada kita sambut dengkol, kidul kahananta, gering gigil iringan pendeta. Ada kita sambut curiga, ulon kahananta, gering ender dengan pendeta. Itu kita. Dewa, Yam Dewa Dewa Tridewanam Trimurti Trilinggat Manam Tripurusa Tiam Sarwa Jagat. Kan mereka sejuk. Itu dong. Kita jaga konsentrasi mereka. Kalau tidak, mereka akan bias. Tergantung nih. Tapi kalau kita Surya Sewanam, setiap pagi kewajiban juru mampu menyucikan diri dan alam semesta melakukan puja, boleh dalam diri. Malah nikah yang paling baik. Tidak perlu kuat-kuat. Karena tujuannya mencucikan diri. Nikah. Ketiga, bagaimana kalau ada pelinggih runtuh masih utuh? Boleh nggak dipakai? Boleh, tapi awali pralina dulu. Ketika kita melas pas, diawali dengan memakuh, ngurip-ngurip, memberikan energi, melas pas. Jadi dia bukan kayu, bukan batu, bukan duk, bukan ambengan, tapi adalah satu kesatuan bangunan. Meru, Padmasana, Padmasari, Kemulan. Tapi kita dia jatuh, kita pelina, dia kembali ke material biasa, kayu, batu, ada lagi. Nanti perbaiki lagi, kasih lagi pengurip-ngurip, matikan dulu, hidupkan lagi. Maksudnya? Contoh, bekas balai banjar tidak boleh dipakai di rumah. Ya, kalau tidak diperlina. Bekas dapur tidak boleh pakai buat rumah. Iya, kalau tidak diperlina. Kalau perlina dulu, dia material biasa. Kan kita boleh. Kan kita bermain energi. Kita matikan dulu, cuma jero gede. Nggak tahu besok. Oh boleh, harusnya kalau udah boleh buat pengentas, boleh buat tirta perlina besok. Karena kan diberikan kewenangan buat tirta pengentas. Kalau pemangku tidak boleh. Juru gede karena besok kewenangan ngaben alit, boleh buat pengentas, boleh buat perlina. Gimana sastra perlina? Bagaimana sastra perlina? Utpeti apa? Mang ung ang. Stiti? Perlina? Ung ang mang. Ung ang man ini puja Buddha nih. Mulai ke ang mulai ke mang. Sudah yang pelina material biasa. Jawabannya. Silakan dari sisi sini, Sirun. Kan dua lagi sini, baru ke belakang lagi. Gantian. Mic-nya, mic please. Ija mic bawah nih kan, ring Ija. Langsung. Setengah jam lagi ya. Videonya sampai masuk. Ya?
Oke, Pak Lebas kita kamu. Ya silakan. Sudah deh, ya. Swastiastu. Ide Nabi sampai nama jalan. Yes. Yang tentang pakai asiki. Ye. Namun sebelumnya yang perkenalkan Ye, jadi. yang berkesan Made Berada saking kurang taman sari hari perdana Oh, Halim, ye. kebetulan juga yang pengurus Sige. dan sekretaris PSN Ye. kita kentian sekali sampun sani sobehan sani nuni koalisi juga ibarat partai. Iya. Partai berkoalisi, Ye. visi-visinya berbeda, Iya. tapi Tujuannya asasnya sama. Pancasila dan agama. Ye. Nah, niki sekali agama Buddha dan agama Hindu, kalau secara harfiah kan memang berbeda. Betul. Memang kesamaannya di tantra. Ye. Kapan niki dijalankan oleh ide Tuh deh. gede, secara nyata, Ye. sehingga ajaran dari tantra Buddha ini Jalan. kemangki kenten. Ye. Kopi kali. Udah ada satu. Kenten istilah nike sang katri Katon. sarang trisatake Ye. dan sekali yang lagi adalah salu Sadake. Nah, itu dan itu. Ye. Maksud sesama. Sesama. Niki agak bagus tapi agak merah sedikit jawabnya. Ye. Satu, kapan Jerode menggunakan puja Buddha? Kenapa harus belajar Tantra Buddha? Kan itu sebenarnya maksudnya. Satu, jangan sampai kaget nanti kalau ada Sulinggi Buddha. Di DKI kan wonten Pranda Panji, udah biasa. Tapi kan selama ini tidak tahu apa yang beliau lakukan. Nah, ide juga kan Lenteng Agung teman. Jadi begini, Jero Gede menggunakan puja itu dari lama tapi tidak paham. Panca Pasupati. Yuam Pasupati Wajra Yudaya Agni Raksasa Rupaya Purwa Mukha Desa Stanam Sri Pasupati 4. Ini pakai Om Sri Pasupati Aksobil. Nah, itu istilah Buddha pada. Ini Jerode pakai. Terutama Jerode akan pakai di saat upacara pengabenannya. Namun baru terbatas. Kenapa? Karena Jerode belum putus, belum ada diksa di sana. Tapi ketika membuat tirta pengentas, ini sebenarnya ada di sana pujanya sama seperti Buddha. Ang Mang. Ukaro liyate kare, akaro me praliyate makaro windu samindah windu nade praliyate. Jadi pulang ke A pulang ke Ma, sehingga terjadi praliyante, pengucupan dari energi alam semesta. Ang Mang ini juga puja Buddha. Ang Mang, pelepasan ini. Kemudian kita, Jero Gede belum bisa Atma Wedana. Ketika Atma Wedana oleh Sulinggi, kalau besok ide Sandika Yoga menjelaskan dan Nabi, Nika banyak menggunakan puja Buddha, Mapurwa Daksina. Nika puja Buddha, Panca Pitarastuti namanya. Apalagi ketika setelah Mapurwa Daksina munggah ke Janggawari ke atas, Nika Dewa Pitarastuti juga puja Buddha dipakai. Ketika makin mecaru, Bairawanya Buddha dipakai di sana. Banyak kaitannya, walaupun secara umum tidak banyak, karena masih di tahapan semi pandita. Namun yang paling akan sering dipakai Panca Pasupati, setahu itu puja Buddha. Panca Pasupati, terakhir nanti di studi dan setahu enten juga Panca. Kita setengah jam lagi nggih, biar Ida tidak menyalahi prosedur. 2 jam. Nah, itu saja. Jadi kalau nanti Astungkara wenten karma nincap ke Sulinggihan, baru akan pakai puja Budanya lebih banyak. Nika satu. Jero Gede tahap pengenalan dulu supaya nanti ketika wenten pemargi Buddha tidak kaget. Nah, tujuannya nggih. Kedua, jangan sampai salah kaprah, makin wenten tendensi tiang siwa Buddha.
Tiang Siwa sekaligus Buddha. Nggak bisa. Tadi udah jelas kan, paralel jalannya berbeda. Koalisi betul tujuannya dan objek pemusatan dan tujuan upacara jalannya berbeda, visi misinya kan berbeda. Kita punya kepentingan pribadi. Tapi di mana akan sama? Di puja, sehingga puja Siwa dipakai oleh Kasogatan, puja Kasogatan juga dipakai oleh Kasewan. Nih ke di Perlina dipakai oleh Kasewan. Terkait kelepasan oleh Kasewan menggunakan puja-puja Buddha, karena Buddha kembali pelepasan. Selebihnya akan sama karena tantranya sama. Ista dewatanya berbeda. Kedua, apa perbedaan Sangkatrinikaton, Trisadaka, Sarwa Sadaka? Yaitu Trisadaka adalah Sangkatrinikaton. Katri, tiga yang dimuliakan untuk berbicara. Sehingga ada Trisadaka. Trisadaka mengacu pada ageman. Kasewan, Kasogatan, Kabujanggan, Sewa, Sogata, Bujangga. Kasewan atau Siwa, Kasewan, Kasogatan itu Buddha Wajrayana, Kabujanggan Bujangga Waisnawa. Jadi tidak melihat, ini berbahayanya rambu-rambunya, tidak melihat soroh. Siapapun boleh menganut ageman Kesewan, siapapun boleh menganut ageman Kabodan, siapapun boleh menganut ageman Kabujanggan. Ibarat kita kuliah, siapa saja boleh masuk fakultas hukum, siapa saja boleh masuk fakultas ekonomi, siapa saja boleh masuk kedokteran. Namun mohon maaf ya, suka tidak suka, mau tidak mau, kita juga belajar dari masa lalu. Karena kita pernah dipengaruhi oleh Belanda, ada Divide et Impera. Bahwa dalam Bhagavad Gita, dalam susastra agama kita tidak ada kasta. Yang ada hanya warna, menganut, manut, guna baktinya, guna karmanya dia, profesinya dia, menurut bakat kelahirannya dia. Sehingga dulu mohon maaf masih mengacu soroh tertentu. Siwanya soroh ini, Budanya soroh ini, Bujanganya pasti Ki1 kan. Sehingga untuk mengakomodir semua soroh ada Sarwa Sadaka, tapi tidak sesuai dengan lontar. Kalau di susastra kita ada Tri Sadaka Sangkatrinikaton, siapapun itu boleh. Nah, cuman dalam dulu masa peralihan dari masa kolonial ke masa kemerdekaan masih ada friksi sedikit. Namun sekarang zaman reformasi, menurut kita sudah mulai ditinggalkan. Sangkatrinikaton ya Sewa, Buddha, Bojangga. Siwa, Buddha, Bojangga. Silakan siapapun sorohnya. Kan paham nggih? Sarwa Sadaka memang ada dulu tapi tidak sesuai dengan astra. Biasanya ide Sarwa Sadaka begini, ada ide banyak, ada karya di Nyut Batu Lembongan, Menawaratna. Karena pura ini adalah lintas soroh penyungsungnya, yang diaturin buku adalah Sarwa Sadaka. Pemuputnya Sarwa Sadaka, artinya semua sulingnya dari lintas kesemetonan. Namun ketika acara pokok, contoh ide dapat di Tawur menyamar aja. Jadi yang mumput Tri Sadaka. Ada pedanda, ide bujangganya ide budonya adalah Bagawan, ada bujangga satu. Tri Sadaka. Tapi pemuputnya lintas soroh yaitu Sarwa Sadaka. Paham saja kan? Kaitannya nggih, paham nggih? Rangkaian upacara dari awal sampai akhir dipuput oleh Sarwa Sadaka. Artinya banyak sulinggih lintas soroh. Namun ketika upacara pokok sesuai sastra, Tri Sadaka yang munggah. Tidak melihat soroh apa, gitu. Ageman yang dilihat. Paham nggih? Katrinikaton, iya. Ini kan dari ya. Sangkatrinikaton adalah Tri Sadaka. Ya, sama. Siapa lagi? Kita punya 20 menit lagi kurang lebih. Nah, yang ibu-ibu dulu satu. Habis itu di sini bentar lagi di belakang. Siapa lagi di belakang? Oke, jadi ibu baru di belakang lagi kalau ada yang nanya. Oh, di sini ada juga. Nggih. Singkat-singkat saja nggih, singkat-singkat saja waktu.
Satu. Perkenalkan yang Gede Istri Desa Yulia Angga Nggih. yang tim kesehatan Nggih. yang mengawal acara puniki titian ayah Agung Wiladharma Samudra Cilandak, nggih. Tiap satu pertanyaan sebagai seorang anak Nggih. masih mempunyai seorang ibu yang sudah lanjut usia setelah tiang mewinten puniki pada saat Iya. ibu saya Ya. Bolehkah ngambil? bolehkah yang ambil Nggih. bolehkah yang nyumbah Nggih. Nggih. sebelum beliau mungkin kalau beliau sakit bolehkah saya merawat Nggih. Sige. So, semua niki applicable sekali niki. Niki lah yang harus ditanyakan juga. Begini, ketika kita pewintenan Panceresi semestinya kemarin mamitang sumbah dulu. Terakhir kali nyumbah. Karena Anda sudah semi pandita. Ide kebetulan dulu waktu ke pemangkuan langsung ke pewintenan Panceresi dipicang oleh Nabi. Tidak lagi pewintenan Daseguna, langsung pewintenan Panceresi dulu Ide. Karena Ida mengalami, ya Ida kan jadi sulitnya kecelakaan. Ya kalau normal mana ada yang mau, enak di Jakarta ke mall. Ida kecelakaan, dia sakit lama. Ida sudah tidak bisa disembuhkan oleh pengobatan medis. Jadi Ida di Siloam dan di Mayapada, bahkan dokter di Mayapada memvonis Ida lumpuh. Akhirnya Ida Nabi memberikan, Ida ke setra 2 kali. Untuk menyembuhkan sakit Ida ke setra sendiri. Ditanya, Ida Nabi, ketemu di Jakarta, Ida kan ngayah di Lenteng Agung. Pas kebetulan ke 2018 ada Dharma Dula ngundang Ida Nabi, ketemu di sana Ida sebagai, selalu karena Ida orang perbankan pasti bendahara posnya kalau di Puja Wali. Ida nyangre, diskusi, karena nyambung, Ida aturang muput, Ida boleh anak, waktu itu anak keempat lahir 3 bulanan di Bali. Setelah selesai jika cerita Ida matur, tanpa Ida matur, Ida Nabi sudah tahu sakitnya Ida. Lah seperti ini. Singkat cerita karena pas di Bali udah kita lakukan masa prosesi di setra. Waktu itu lebih ekstrim lagi. Ida waktu itu sendiri. Nah, diminta di kubu setra sama sembuh. Tapi kumat lagi. Akhirnya waktu itu Ida Nabi dan Nabi C menyatakan Anda harus mewinten. Oke. Karena Ida sama saking polosnya tidak tahu, nggih kan tanpa bilang ke Ida istri. Ternyata pemintang harus sepasang, Ida tidak tahu. Ngomel lah Ida istri. Nah, singkat cerita, pemintangnya dinaikkan ke Panceresi. Langsung Panceresi karena anak langsung ke Beriksa, harapannya 10 tahun lagi. Nggih. Ida meminta sumbah dulu. Karena Ida tidak boleh lagi nyumbah orang tua. Harus meminta sumbah. Biasanya kalau bawati pun sama, kalau mau bawati meminta sumbah. Karena Rajahan Jero Gede Sarasami sudah setingkat bawati Rajahan 21 kemarin. Cuma tidak ada Yogoni dulu saja. Nah, Ida juga bertanya ke Ida Nabi, Nabi kali mau putu alit-alit. Waktu Ida medik sebawati, anak Ida 2 tahun yang mulai kecil. Waktu Ida sadar dia nangis, tak tahu, nak bangun-bangun. Itu Bu Nina tahu saksinya. Jadi Ida nanya, bagaimana saya merawat anak saya? Mohon maaf, kalau dia BAB, siapa yang akan membersihkan dia? Boleh nak? Kayun. Itu kan pelayanan sewanan juga. Anakmu kan leluhurmu. Fitrayahnya jangan diartikan perawatan jenazah. Manut sastra lontar dari awan dharma, keuripan dharma kelepasan. Fitrayah adalah memperhatikan orang tua saat beliau hidup dan merawat jenazah beliau ketika beliau pulang. Itu fitrayatnya. Kalau memang harus kita ambil, mau gimana lagi? Manu mulami dan jagat. Kalau kematian bagaimana? Malah kita yang harus menyucikan. Tapi di pembersihan itu ada 2 jenis pemandian jenazah, pembersihan jenazah menurut lontar dan keuripan dan kelepasan. Pembersihan hidup, pembersihan mati. Kalau Ida sebagai dituakan Ida pengelisir di rumah
Kalau dulu sebelum meminta subah, ide yang sungkem ke orang tua, ke paman, ke bibi. Sekarang mereka yang sungkem ke ide. Betul. Kalau mereka datang, mereka ambil tangan ide, cium tangan ide. Ide yang dituakan di rumah, di keluarga. Mau mereka pemangku, mau mereka kakek, diambil tangan ide, disungkemin. Karena menurut sastra ide orang tuanya. Nggak lingsir gitu mereka jawab, manggil semua. Nggak lingsir. Padahal secara usia mereka 50 tahun di atas ide, 40 tahun di atas ide. Ada pumpi loh. Ketika ada yang meninggal, kewajiban kita yang ngambil. Pertama, pemandian jenazah kan gitu kan? Buka dulu sebatas dada, penutupnya. Jangan buka semua dulu. Sisik demun. Gosok gigi. Keramas, Anda yang ngeramasin. Keramasin, bersihin, sanggul, ikat, baru serahkan ke yang lain. Pebersihan mati, jangan tinggalkan sudah. Titik kali kuku, serahkan ke kerama. Kan punyanya kerama nih ke. Anda yang wajib melaksanakan itu. Ketika pebersihan mati tidak kena cuntak, orang dia masih hidup. Dia hanya tidur, kita anggap. Titik baru mati. Kerik kuku baru dia mati. Jadi kita harus tahu pebersihan itu di mana posisi kita. Wajib jodoh istri. Wajib sewanam kita kepada fitra loh. Jangan takut. Masa orang lain kita ambil, orang tua sendiri tidak? Betul. Cuma Anda tidak boleh nyumbah. Namun setelah pengaskaran wajib sumbah. Contoh, ide mau petang orang anak baru kelas 3 SD meninggal. Ide yang askar. Bagaimana gening pemerasan? Uduh meme atau uduh bape. Benar dan uduh cening? Tidak ada. Kenapa? Karena setelah dia diaskar, dia menjadi linggih karena didiksa. Sama seperti ide. Jangan lihat wujud fisiknya. Lihat ide sudah didiksa. Makanya ide bawa ketekan. Nah, tekan ide dibawa sudah. Oh, ke. Ya. Ini bukan berarti ide tidak bisa jalan. Niki metatuakan apa yang ide sampaikan hari ini dasarnya sastra semua. Tidak ada dari penafsiran pribadi. Makanya sang roh ketika setelah diaskar diberikan Brahma rahasia, dia paham ilmu-ilmu ketuhanan. Maka dia menjadi sulinggih, menjadi orang tua. Setelah diaskar, kalau ada proses pengaskaran, Anda nyubah. Walaupun dia anak kecil, walaupun dia ibu, Anda sudah jero gede, sumbah. Karena Anda belum sulinggih putus. Belum didiksa Anda. Sang roh sudah didiksa, Anda belum. Malah duluan sang roh, ingat kage? Ampun, minta lagi. Tadi mana? Oh, ini kiri tadi. Ya, ampun. Itu harus adil. Oh, kiri, Pak. Siapa tadi? Tenang, besok ada sesi. Cepat saja. Yesus sebagai Nabi Muhammad yang butuh harus itulah menjaga cara supaya tidak apakah boleh material bahan bangunan dari luar bekas dipakai di pura, di mati atau di istri. Kedua, ini pelaksanaan giatnya mulapin gitu terkait jadi melaksanakan giatnya merorasi yang begitu prosesinya itu ya. Ampun, material. Bolehkah material di luar pakai untuk bangun pura? Boleh. Emangnya batu kali yang di sungai jaminan itu asli dari gunung? Tanah liat yang Anda buat bata cita nih, apakah yakin bukan dari kuburan? Atau kelapa yang Anda pakai daksina, yakin itu bukan bekas pengaben dikumpulin dijual lagi di pasar?
Tidak ada jaminan. Makanya kembali kan ada upacara melaspas. Itu tujuannya. Tergantung kalau ida di Buddha puja pamelasan om panca konte tara radi dia tunan suka raspati sukra amunakan paprasaku ini peneras balai lubung parangan meru sangat kemudian saku dan yang peneras raspati pinang kabit dan sudah om pertama sudah lara duitia sudah papa triti sudah pataka klesa mala sabda deha artinya menyucikan semua unsur bangunan itu. Nggih. Tapi kan kita pasti rasa saja biasanya, nggih. Nah, kembalikan ke rasa. Tapi jangan terlalu merasakan. Jadi rasa itu. Nggih, itu nanti dia bingung sendiri. Ada dikit rasa susah. Semali pikiran menyebabkan semua nih ke. Kita yakin nak kelakuan ini bukan bekas lungsuran, tidak ada yang tahu. Kalau kita yakin ragu-ragu mayatnya batal dan cacatlah hayatnya itu. Juru mampu juga kan, om mana puja polong kata dia lupa udah lama nggak menggunakan. Om yang saro perisa berdua kira ya nana. Nah, semua itu nyupat, nggih. Yang anu ke camah dengan wong camah itu juga tuh deh. Pelanggan ya itu semua. Kita kan tidak yakin itu persis semua kan. Nikah sama konsepnya. Yang kedua apa tadi? Oh mulapin. Ketika dia mati jadi Petre, setelah makerik kuku medidit, dia jadi Petre. Kemudian kalau tanpa diaben, tanpa ngaskara, tanpa ngaben, mempendam di pertiwi, kisah di pertiwi apa kisah geni, dia masih dalam pengampuan Betara yang Prajapati. Jadi lunasiannya di mana? Kalau ngaben di Prajapati dados, di Pempatan dados, senistana di Lebuh dados. Lebuh kan Durga Bucari dewane, setra nih di Pemedal, di tepat di pintu gerbang kita. Tapi ketika dia sudah mengalami fitrayat, menjalankan fitrayatnya, kita kan lanjut ke Segara. Ya terminal sucinya ngambilnya di Segara. Boleh ditambah dengan di Pempatan boleh, di Pura Dalam boleh. Tapi umumnya di Segara saja. Tapi kalau ngaben, belum ngaben, jangan di Segara. Di Prajapati. Ampun? Siapa balik? Tadi janji dia mana tadi? Dua-duanya. Oh ya Niki tadi, teman baru Niki. Nggih, langsung mantan tapi. Langsung Niki Bang Gelis. Nggih, Om Swastiastu. Nama dia Iwayan Indra dari Makassar. Nggih. Sebenarnya ada dua pertanyaan, tapi sudah terungkap ada satu oleh Ibu di belakang. Yang dia ingin tanyakan pada kesempatan ini adalah kekuatan doa itu. Nah ini kan biasa juga yang melayani doa juga kalau ada umat sakit. Dia merasa ada yang bertentangan dengan hukum karma itu. Di satu pihak hukum karma itu kan sudah jelas akan muncul kalau di bawah waktunya. Kemudian kita kayaknya dengan doa kita memaksakan kehendak kita. Misalnya minta kesembuhan gitu dan lain sebagainya. Nah, bagaimana hubungan sebenarnya antara karma dan doa? Ampun jelas. Bagaimana sebenarnya doa yang baik? Apa tujuan atau sebelumnya apa tujuan kita menyucikan diri? Apa tujuan kita ibadah? Kita tidak boleh melawan hukum rete, kan? Bahwa setiap karma ada pala. Jadi karma pala ini atau karma wasana ini tidak seperti makan cabai. Sekarang makan, sekarang pedas. Makanya karma pala ada 3 harian nih. Sancipta, Radabda, Kriyamana. Bisa jadi karma dulu kita ini mati sekarang. Ide kalau secara logika akal sehat tidak cocok dari sulingnya. Tidak akan melalui kualifikasi sikap ide dulu waktu kecil sampai ide dewasa. Artinya tidak 100% baik gitu lah. Pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi ide jadi suling ya karena karma masa lalu. Yang kebetulan nasak sekarang. Karena tidak boleh diminta, tidak boleh ditolak. Sebagai ilustrasi ide dari
kecil suka sembahyang tapi tidak merasa cocok sebagai itu. Di keluarga Ide generasi ke-6, dan memang selama 5 generasi tidak ada yang melanjutkan pemargi leluhur. Tapi ngemargiang Bayraul tambahan. Zaman dulu Nanti ada kegiatan jam 7, ya 5 menit lagi. Oke. Bel. Udah, makanya dia bilang nanti 10 menit. Oke. Sabar, yang besok bisa bertanya. Ya, besok masih bisa bertanya. Nah, Ide merasa tidak cocok, tapi Ide bisa. Kembali pertanyaan tadi. Apa beda nasib dengan takdir? Setiap orang membawa karmanya masing-masing. Oke? Itu adalah hukumnya dia. Bagian dari hidupnya. Ibarat kopi tadi. Kita sebas. Ini harus dijawab. Yes, Swastiastu Nabe. Kalau nikah tidak boleh tidak jawab, harus dijawab. Oke, kembali. Ibarat kopi. Ketika kopi pasti pahit. Bagaimana caranya menghilangkan pahitnya? Doa yang Jero dilakukan, menambahkan gula di kopi. Tidak bisa kita menghilangkan pahitnya kopi dengan cara mengambil kopinya, karena dia sudah larut dalam air. Tapi kita bisa menambahkan gula. Mendoakan dia adalah menambahkan gula. Tapi bagaimana kita menambahkan gula kalau kita tidak punya? Artinya dalam tantra, bagaimana Anda bisa memberikan energi kalau Anda tidak punya? Energi timbul dari kesu. Itu jawabannya. Anda tidak melanggar hukum alam, tapi ketika memberikan itu Anda mohon kepada, bukan Anda yang menyembuhkan, tapi mohon Tuhan memperbaiki karena dengan pelimpahan jasa Anda. Dalam Buddhisme pelimpahan jasa namanya. Anda dulu membuat jasa, dulu tabungan Yasekerti, itu Anda limpahkan ke dia. Inilah perbedaan antara Theravada dan Mahayana. Kami bisa menyelamatkan semua makhluk, tapi kami dengan catatan kami menjaga kesucian diri kamu. Makanya Nabi ke Ide sangat berat. Ide kalau sudah di posisi ini tidak boleh lagi ngambil yang bawah-bawah, kecuali perintah Nabi. Apa itu? Contoh ngerehang. Nabi nitahin, nak di pura melas pas perang deu barong nak ngerehang. Itu balik ke bawah lagi. Ide dapat ngerehangnya pelawatan rangda. Sama, makanya ketika kita berdoa sembahyang setiap hari, jangan memohon. Apa yang harus kita lakukan? Ya Tuhan, terima kasih. Saya masih diberikan nafas. Mohon maaf atas kehilapan saya. Tuntun hamba supaya tetap bisa memperbaiki diri. Terima kasih Tuhan karena jasamu, karena anugerahmu, orang tua saya yang masih hidup dan leluhur saya siapapun itu bisa mengadakan saya, sehingga saya bisa memperbaiki karma. Mohon kiranya Tuhan memberikan kedamaian pada orang tua saya dan pada leluhur saya. Selesai. Karena hukum reda, setiap karma baik palanya baik, tanpa diminta. Tapi ketika Anda sembahyang meminta, artinya Anda menjadi gagak kaki. Kenapa? Anda tidak mau sakit. Ya Tuhan, semoga saya sehat selalu. Anda menjadi gagak aking. Ya Tuhan, semoga saya sukses, bisnis lancar. Anda gagak aking. Ingin tujuan Anda mawinten panceresi menjadi sulinggih, menjadi panhita, menjadi jero gede adalah, atau umat awam tujuannya sembah yang melakukan yadnya, bukan memohon, tapi bisa menerima apapun kondisi hidupnya karena menyadari itu adalah karma wasana. Inilah pencerahan dalam Buddha. Namun bersyukur demikian, walaupun demikian kita tahu bahwa kita mengalami kondisi tidak baik karena karma masa lalu, jangan menyerah. Senantiasa berbuat karma baik untuk menambahkan gula pada kopi yang pahit tadi. Sekian pelajaran hari ini.
Di situ ada perawat Santi. Oh, Santi. Oh.